tanggapannya dengan debat perdana Pilkada Jombang kemarin seperti apa? Iya, beberapa kawanku melihat bahwa itu debat yang biasa-biasa saja. Tetapi ketika aku menyimak beberapa, aku tidak menyangka misalkan antara paslon satu dengan paslon yang lain terlibat dalam sebuah perdebatan yang menurut saya sangat luar biasa, terutama soal pendidikan begitu. Artinya selama ini banyak orang mengatakan akan ada sungkan, ewuh pekewuh begitu. Tetapi di debat kemarin ada beberapa fragmen-fragmen di mana misalkan terjadi perdebatan begitu ya menyangkut soal kualitas pendidikan, terutama banyaknya merger di SD gitu antara Gus Salman melawan Sumrambah. Artinya sebenarnya untuk ukuran Pilkada Jombang, dinamika perdebatan yang kemarin itu menurutku mampu menawarkan masyarakat sebuah pilihan untuk memilih mana di antara dua kandidat ini yang layak dan punya komitmen terkait dengan pembangunan Jombang ke depan itu. Aku optimis dengan soal itu. Kalau soal lebih relevan dan unggul mana dalam menyampaikan program-programnya yang ditawarkan oleh kedua paslon ini seperti apa? Saya kira memang Bu Munjida dan Rambah karena memang beliau berdua ini cukup lama ya punya pengalaman secara struktur dan lain sebagainya, penguasaan data itu menurut saya ya lebih unggul ketimbang paslon yang kedua. Kan tetapi bukan berarti paslon yang kedua itu tidak mampu mengimbangi gitu kan. Di beberapa titik misalkan Warsubi menawarkan beberapa gagasan-gagasan yang bersifat konkret begitu ya, konkret yang sebenarnya kita belum bisa ngecek apakah itu memang benar atau tidak. Tetapi dari komunikasi debat, komunikasi politik, saya kira itu cukup bisa memancing keinginan masyarakat untuk juga bisa mengatakan oh ternyata paslon yang kedua itu juga memiliki kapasitas untuk bisa meneruskan soal itu. Artinya dua kandidat ini memiliki plus minusnya saat debat itu sendiri. Mas, dari debat ini mungkin ada yang ingin disampaikan untuk harapan Jombang ke depannya itu seperti apa, Mas? Saya kira problem yang dialami atau yang dihadapi oleh masyarakat Jombang itu sangat banyak ya, sangat banyak dan sangat konkret gitu ya. Sangat konkret gitu. Masyarakat Jombang tidak membutuhkan gagasan-gagasan yang muluk-muluk. Misalkan soal pengentasan kemiskinan ya. Pengentasan kemiskinan. Kita masih memiliki 130-an ribu orang yang masuk ke kemiskinan. Belum lagi soal stunting. Kita masih punya PR 38 ribu ya keluarga yang stunting itu. Juga persoalan pendidikan itu. Sebenarnya masalah yang di Jombang itu sangat konkret. Dan saya berharap kemudian dua paslon ini itu tidak perlu harus terlalu visioner yang muluk-muluk, tapi apa konkretnya. Jadi misalkan soal stunting begitu kan, apa namanya program konkret yang ditawarkan itu. Nah lagi-lagi kalau lihat sistem debatnya, saya kira memang hal itu sangat tergantung dari para panelis ya. Karena para panelis lah yang berhak untuk berhak untuk meramu bagaimana masyarakat, keinginan masyarakat itu bisa terwadahi di dalam pertanyaan-pertanyaan itu. Saya berharap debat kedua nanti itu para panelis mampu merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab secara konkret begitu kan, soal kesehatan, soal sarana dan prasarana, soal ekonomi itu konkretnya seperti apa begitu, dan dua paslon harusnya bisa menjawab secara lebih konkret lagi. Mas, terakhir melihat pertarungan politik di Pilkada Jombang 2024 ini seperti apa? Menurutku ini pertarungan yang menurut saya menarik ya, karena bagi paslon 2 mereka sudah menyiapkan sangat lama begitu kan. Jadi sama-sama memiliki chance untuk bisa memenangkan ini sendiri ya. Dan itu semuanya akan sangat tergantung dari mesin politik seperti itu. Saya melihat masyarakat yang ada di Jombang akan benar-benar menikmati ya dua kandidat yang menurut saya cukup punya potensi ya, cukup punya potensi. Mereka punya kemampuan, sama-sama punya pengalaman di levelnya masing-masing. Tinggal bagaimana dua paslon ini berlomba-lomba memenangkan hati dari masyarakat itu dengan berbagai cara. Saya berharap
tidak ada lagi money politik seperti itu ya, lebih kepada gagasan dan lain sebagainya. Tapi kita tahu sendiri pilkada di hampir semua wilayah di Indonesia juga tidak akan sepi dari hal seperti itu.